takut dan gugup, dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. aku bisa, aku pasti. Ayo memilih apa yang kau suka. Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Profil pelajar Pancasila tanamkan di dalam dada. Profil pelajar Pancasila, cerdas berkarakter itu kita. Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Berakhlak mulia, berkebinekaan global kita. Gotong royong, berjiwa mandiri, berpikir kreatif dan bernalar kritis. Perbedaan bukan suatu halangan untuk kita saling bergandeng tangan. Bhinneka Tunggal Ika, semboyan negeri kita yang harus kita jaga bersama. Profil pelajar Pancasila. Kadang ku takut dan gugup, dan ku merasa tak sanggup melihat tantangan di sekitarku. Aku merasa tak mampu, Namun ku tak mau menyerah. Aku tak ingin berputus asa. Dengan gagah berani aku melangkah dan berkata aku bisa. Aku bisa, aku pasti bisa. Ku harus terus berusaha. Bila ku gagal itu tak mengapa, setidaknya ku telah mencoba. aku bisa, aku pasti bisa. Ku tak mau berputus asa, Coba terus coba sampai
sebelah sini di school kita bicara. Bagaimana Aldian? Kok kamu bisa masuknya terlambat banget? Lambat. Itu Bu, tadi saya sedang asyik bercanda dengan teman kelas lain, sehingga saya kurang memperhatikan dan mendengar suara bel yang sedang berbunyi. Oh gitu. Jadi menurut Aldian suara belnya kurang kencang? Tidak Bu, sebenarnya tadi saya sedang asyik bermain, sehingga sulit meninggalkan permainan tersebut. Sebenarnya saya mendengar suara bel tersebut. Baik Aldian, yang penting sekarang kamu sudah berani mengakui kalau kamu itu datang terlambat dan mengakui kalau kamu tadi datang terlambat karena apa? Bermain, saya Ya. asyik bermain. Ya, asik bermain. Kiki mau hargain karena kamu sudah berani jujur. Nah sekarang mari kita bicarakan dampak dari keterlambatan kamu. Apa yang kamu pikirkan tentang bagaimana keterlambatan ini mempengaruhi diri kamu dan teman-teman kamu di kelas? Coba lihat, temennya tadi lagi belajar udah jauh loh. Saya mungkin mengganggu jalannya pelajaran. Ya, saya juga mungkin ketinggalan pelajaran yang ibu sedang menjelaskan, sehingga saya kurang memperhatikan penjelasan ibu. Sekarang Budi tanya, mengapa menurut kamu lebih penting bermain daripada mendengar suara bel dan langsung masuk? Saya harus lebih memperhatikan suara bel, jadi saya tidak terlambat masuk kelas. Jadi saya juga tidak tertinggalan materi yang sedang ibu Kiki jelaskan. Kamu siap janji nih nggak akan terlambat lagi masuk kelas? Ya Bu, saya berjanji akan lebih memperhatikan suara bel dan tidak akan masuk terlambat ke kelas. Kita kan sudah punya kesepakatan kelas ya. Apa perlu kita buat kesepakatan baru jika kamu terlambat? Misalnya nih, selama 1 minggu penuh kita akan memberikan misalnya peringatan. Misalnya nih, tiap hari, besok kamu terlambat lagi, besoknya lagi terlambat lagi. Berarti nanti akan ada konsekuensi ya. Setuju? Iya Bu, saya setuju. Nah, nanti kalau Aldian berhasil tidak terlambat lagi, ibu akan memberikan hadiah kecil untuk Aldian. Mungkin kalau misalnya kamu melanggar terlambat, bagaimana kalau nanti bantu temennya kita? Iya Bu, boleh. Saya akan lebih menerimanya. Baik, kita akan terus mengevaluasi Aldian ya. Mungkin seminggu atau 2 minggu ibu akan lihat apakah ada perubahan. Apakah kamu sudah menepati komitmen yang telah kita buat bersama-sama. Nanti kalau ada masalah, jangan ragu bicara sama Bu Kiki. Tapi jangan alasannya karena bermain ya Nat. Kamu kan ke sekolah tujuannya untuk belajar. Sekarang kamu boleh kembali ke tempat ibu. Tapi sebelumnya minta maaf dulu sama teman-teman karena jadi mengganggu proses pembelajaran. Ya. Maaf ya teman-teman, saya masuk terlambat sehingga jam pelajaran kalian terganggu dan kurang fokus. Saya meminta maaf kepada kalian semua. Semoga kalian memaafkan kesalahan saya yang satu ini. Dan saya berjanji akan tidak mengulanginya lagi. Gimana? Maafkan. Baik sekali. Jadi contoh ya. Nggak boleh ketika ada bel langsung masuk ya Nak. Jangan malah asik bermain atau masih asik makan. Oke? Terima kasih Aldian. Terima kasih Bu Kiki karena sudah mengajak saya berdiskusi untuk mengatasi permasalahan yang saya perbuat. Saya lupa waktu dan terlalu lama bermain sehingga saya mengganggu proses pembelajaran yang sedang dijelaskan. Dengan diajak berdiskusi, saya menjadi tahu apa yang saya lakukan kurang bagus. Dan saya berjanji tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Dan terima kasih sekali lagi karena walaupun saya melakukan kesalahan, Bu Kiki tidak langsung menghukum saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agung, pakai jawaban dong. Apaan sih kok manggil orang tua sih? Ya kan emang itu nama bapak lu. Ya jangan nama orang tua lah, kan bisa manggil Alia. Udah ya.
Udah, tenang dulu anak-anak. Ada apa sih? Kalian mau apa? Kan sudah ditugaskan lagi diskusi. Tiba-tiba ngambil nama orang tua, udah minta jawaban lagi. Ya, mulai jam pelajaran kita ngobrol sekarang. Sediakan kalian juga ya. Ya Bu, Ibu Gigi selesaikan sudah jam pelajaran. Oke. Bapak, tadi Bu Gigi juga dengar kamu panggil nama ayahnya Aulia. Kenapa Bapak melakukan hal seperti itu? Apa penyebabnya? Saya hanya bercanda, Bu. Saya tidak bermaksud jahat. Jadi itu cuma bercanda. Aku juga pernah sih bercanda sama teman Bu Gigi. Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana perasaan Aulia jika nama ayahnya terus disebut, padahal kan yang sekolah Aulia, bukan ayahnya. Ini udah merasa malu dan kesal, Bu. Terus apa sih penyebabnya? Kenapa kamu bisa manggil nama ayahnya Aulia ke Aulia? Saya mau minta jawaban, Bu. Minta jawaban, tapi manggil nama ayahnya. Iya. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sekarang seperti ini, seseorang itu saat melakukan suatu tindakan pasti ada alasannya. Kamu pasti punya alasan kenapa harus memanggil nama orang tuanya Aulia. Saya hanya mengikuti teman-teman aja, Bu. Berarti banyak yang seperti itu ya di kelas. Iya, Bu. Padahal Bu Kiki selalu ingatkan loh kalau misalnya memanggil nama teman itu dengan panggilan yang baik. Apakah Wafa lupa tentang kesepakatan yang sudah kita buat? Sekarang Bu Kiki lihat teman-temannya sudah berkurang yang memanggil nama orang tua. Kenapa Wafa mulai lagi? Sebenarnya sih Bu Kiki tidak menyalahkan kamu, karena Bu Kiki paham mungkin itu adalah kebiasaan lama yang masih tertinggal di dalam diri kamu. Terus kita sebaiknya bagaimana untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik itu ya Wafa? Menurut Wafa kita harus bagaimana? Saya harus saya akan minta maaf kepada Alia dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Nah, itu perilaku yang sangat baik karena Wafa sudah mengakui apa yang Wafa buat itu salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Kiki karena sudah mengajak saya berdiskusi untuk mengatasi permasalahan yang saya perbuat. Dengan diajak berdiskusi, saya menjadi tahu apa yang saya lakukan kurang bagus dan saya berjanji tidak akan mengulanginya kesalahan yang saya buat. Terima kasih sekali lagi karena Bu Kiki tidak langsung menghukum saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.